Saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan dan Ran Chang yang pada saat ini berusaha keras untuk bertempur melawan Jiang Ya, lalu arus deras di langit yang disebabkan oleh energi origin abadi dari tiga makhluk abadi bertabrakan dengan sengit, banyak benturan pada saat ini segera terjadi dengan suara keras yang bergema di langit, cahaya yang meledak oleh energi agung ini juga segera menghilangkan kegelapan dan keheningan di ruang tersebut. Badai energi yang dibentuk oleh ledakan energi ini terus menyapu, baik tim psikis maupun tim Dewa Darah pada saat ini juga mundur dari kejauhan akibat dari benturan-benturan ini. Serangan dari Jiang Ya ini masih sangat kuat meskipun dirinya sebelumnya telah dipukul oleh Fallen Angel. Pertempuran antara Xiao Yan dan Ran Chang yang melawan Jiang Ya pada saat ini benar-benar diperhatikan oleh tim psikis dan tim Dewa Darah. Kedua belah pihak dikejutkan oleh intensitas pertempuran ini. Mata dari Serigala Darah juga pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan dengan serius dan tidak menyangka bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan seperti itu. Wajah cantik Bin Chan di sampingnya juga pada saat ini terlihat sedikit serius. Matanya lebih terfokus kepada Xiao Yan dan dirinya pada saat ini sedikit mengerut kening. Bin Chan bergumam perlahan bahwa bocah ini dengan kekuatan Dosian bintang 5 intensitas origin abadinya sangat mengesankan. Kekuatan yang ditampilkan oleh Xiao Yan ini sepertinya sebanding dengan seorang Dosian bintang 6 biasa. Jika Xiao Yan menerobos ke Dosian bintang 6 sepertinya Xiao Yan mungkin bisa membunuh Jiang Ya sendirian. Bersamaan dengan pernyataan dari Bin Chan ini ledakan pada saat ini segera terjadi di udara. Xiao Yan pada saat ini mengeluarkan guntur dan guntur pada saat ini segera turun dari langit. Guntur menembus kegelapan dan menunjuk langsung ke arah Jiang Ya sementara Xiao Yan pada saat ini mengangkat tangannya. Xiao Yan pada saat ini segera meraih guntur dan merubahnya menjadi senjata badai. Xiao Yan juga mengeluarkan teknik tubuh guntur dewa kuno tubuh guntur sejati. Guntur merah pada saat ini menempel di tubuh Xiao Yan dan Xiao Yan segera mentransfer semua guntur ini ke senjata badai. Xiao Yan pada akhirnya segera melemparkan tombak petir di tangannya ke arah Jiang Ya dari jarak yang cukup dekat. Melihat hal tersebut Jiang Ya pada saat ini sedikit acuh tak acuh dan segera berkata kepada Xiao Yan bahwa senjata ini benar-benar bekerja untuk Xiao Yan. Mungkinkah Xiao Yan telah menerima warisan dari Dewa Petir sehingga Xiao Yan bisa melakukannya? Setelah selesai berbicara Jiang Ya pada saat ini kembali melambaikan tombak miliknya. Origin abadi keluar dari tubuhnya dan kulitnya tiba-tiba ditutupi lapisan perak. Pada saat yang bersamaan guntur dari Xiao Yan juga segera mengalir ke tubuh dari Jiang Ya. Ledakan pada saat ini segera terjadi akibat serangan dari guntur yang baru saja dilesatkan oleh Xiao Yan, tetapi pada saat ini Jiang Ya tersenyum dan tidak menunjukkan tanda-tanda cedera serius. Pada akhirnya Jiang Ya kembali melesat ke arah Xiao Yan, begitu juga dengan Xiao Yan yang pada saat ini segera menjentikkan lengannya. Pedang berat misterius yang sebelumnya dibuang oleh Xiao Yan pada saat ini segera kembali ke lengan Xiao Yan. Ran Chang juga pada saat ini bersiap dengan tinjunya dan ketiga sosok pada saat ini kembali berbenturan. Pertempuran di antara ketiganya pada saat ini menjadi semakin intens dan di tengah pertempuran ini Xiao Yan menyadari sesuatu. Xiao Yan berpikir sepertinya luka yang disebabkan oleh Fallen Angel kepada Jiang Ya pada saat ini telah sembuh total. Xiao Yan menggertakkan giginya karena Xiao Yan pada saat ini benar-benar sudah terjatuh ke dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Tim Fearless di dalam pertempuran ini juga pada saat ini benar-benar dirugikan oleh aliansi Dosian. Xiao Yan berpikir bahwa di dalam pertempuran ini kemenangan benar-benar ditentukan oleh Xiao Yan dan Jiang Ya. Xiao Yan pada akhirnya dengan wajah kusam dan lengan gemetar segera kembali melonjakkan api surgawi. Xiao Yan segera memakan pil yang sebelumnya Xiao Yan murnikan dan mengeluarkan teknik kekerasan emas ungu, begitu juga dengan api penciptaan 6 Qi. Kekuatan Xiao Yan pada saat ini kembali melonjak dan Xiao Yan segera melakukan serangan ke arah Jiang Ya. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar harus mati-matian bertempur melawan Jiang Ya. Namun pada saat yang bersamaan Xiao Yan juga memikirkan mengapa bayangan gelap yang sebelumnya menghancurkan seorang Dogut tidak muncul.
mengapa bayangan hitam ini tidak langsung menghancurkan Jiang Ya ketika Xiao Yan dalam kondisi terdesak? Xiao Yan juga bahkan tidak bisa merasakan bayangan gelap tersebut sama sekali dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya. Sementara itu Rancang juga pada saat ini segera menyemburkan seteguk darah di tengah pertempuran. Darah itu pun berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit dan seketika melapisi lengan kanan Rancang. Kekuatan yang menakjubkan pada saat ini segera terpancar dan tentu saja gerakan ini mungkin merupakan kartu truf dari Rancang. Pada akhirnya Rancang melesatkan tinju dari teknik kartu truf miliknya ke arah Jiang Ya. Xiao Yan juga melesatkan pedang kuno api surgawi dan pada saat ini benturan kembali terjadi di antara ketiganya. Tombak Jiang Ya pada saat ini berhadapan dengan pedang berat misterius dan tinju kristal merah dari Rancang. Kekuatan yang sangat kuat pada saat ini segera melonjak ke segala arah mengakibatkan lengan Xiao Yan seketika gemetar. Menghadapi kekuatan Dusen bintang 7 dari Jiang Ya pada saat ini kedua sosok itu pada akhirnya segera kembali terbang mundur. Tenggorokan Xiao Yan pada saat ini terasa manis dan Xiao Yan segera menyemburkan seteguk darah. Xiao Yan benar-benar tak bergeming dan matanya pada saat ini masih tertuju kepada Jiang Ya. Sementara itu ketika Jiang Ya melihat Xiao Yan yang menyemburkan darah, senyum sinis segera muncul di wajahnya. Jiang Ya lanjut meledek kepada Xiao Yan bahwa dirinya telah berkata hari ini adalah hari kematian Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Rancang juga terbang mundur dengan kristal yang terlihat retak di lengannya. Lengan dari Rancang juga pada saat ini benar-benar terlihat sangat menyedihkan. Serangan terkuat Xiao Yan dan Rancang pada saat ini benar-benar tidak memiliki efek apapun kepada Jiang Ya. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Jiang Ya sepertinya tidak ingin membuang-buang waktu berhadapan dengan Rancang dan Xiao Yan. Sosoknya kembali memutar tombak sebelum akhirnya segera melesatkan tombak tersebut ke arah keduanya. Tampaknya pukulan ini benar-benar ditujukan oleh Jiang Ya untuk mengakhiri pertarungan ini. Tubuhnya dipenuhi dengan origin abadi yang sangat kaya dan tombak di tangannya mengeluarkan suara menderu yang kuat. Fluktuasi kuat yang dipancarkannya juga pada saat ini membuat Xiao Yan dan Rancang seketika merasa khawatir. Mata Rancang pada saat ini memerah dan Rancang tiba-tiba segera merobek segel yang berada di lehernya. Rancang tahu bahwa jika dirinya tidak membuka segelnya sekarang kemungkinan mereka akan dibunuh oleh Jiang Ya di sini. Tidak ada jalan keluar yang mereka miliki dan lengan dari Rancang pada saat ini segera bergerak. Rancang mencoba yang terbaik untuk merobek segel di lehernya, namun segel di leher Rancang ini sepertinya rusak dan sekeras apapun Rancang berusaha, segel tersebut sepertinya sudah mengakar di dalam tubuh Rancang dan tidak bisa dilepaskan. Mata Rancang pun memerah dan Rancang pada saat ini bergumam bahwa ini benar-benar mustahil. Jika segel ini tidak bisa dibuka maka akan sulit baginya untuk menahan pukulan dari Jiang Ya. Hati Xiao Yan juga pada saat ini menegang ketika melihat tingkah Rancang yang tidak wajar di udara. Firasat buruk pada saat ini segera muncul di hati Xiao Yan. Pada akhirnya Rancang pada saat ini menggertakkan giginya dan segera mengeluarkan semua kekuatan origin abadi di dalam tubuhnya. Tombak Jiang Ya pada saat ini dengan cepat membesar di mata Rancang. Rancang pada saat ini mau tidak mau segera mengeluarkan tinju dengan penuh origin abadi dari tubuhnya. Lesatan tombak Jiang Ya dan pukulan dari Rancang pada akhirnya pada saat ini bertemu. Keduanya meledak bersamaan dan segera terdengar sebuah suara teredam setelah benturan. Sesaat setelah itu sosok Rancang dan Jiang Ya saling berpapasan sebelum akhirnya keduanya berhenti dan saling membelakangi. Tubuh mereka tidak bergerak untuk beberapa saat dan mata semua orang pada saat ini tertarik ke arah keduanya. Mereka pada saat ini bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Pada akhirnya setelah jeda beberapa saat Jiang Ya adalah orang pertama yang bergerak di antara kedua sosok yang berada di langit. Jiang Ya segera menjentikan tombak di tangannya dan pada saat yang sama Rancang juga pada saat ini bergerak. Satu lengan Rancang pada saat ini langsung terpisah dengan darah yang muncrat ke segala arah. Mata semua orang pada saat ini tiba-tiba menyusut karena pukulan Jiang Ya ini benar-benar memotong salah satu lengan Rancang.
Tubuh Xiao Yan juga bergetar dan mata Xiao Yan menyusut tajam ke arah tubuh Rancang yang semakin gemetar. Tubuh Rancang tiba-tiba menjadi lemah dan akhirnya Rancang pun seketika roboh. Xiao Yan mengeluarkan suara serak memanggil nama dari Rancang ketika melihat Rancang terbaring di genangan darah. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan warna merah darah dan emosi yang melonjak. Xiao Yan pada akhirnya meraung di dalam hatinya, di manakah bayangan hitam sebelumnya? Mengapa sosoknya masih belum muncul di saat Xiao Yan pada saat ini benar-benar kritis? Xiao Yan pada akhirnya menggertakkan gigi dan Xiao Yan bersiap untuk menggunakan pagoda pemurnian di dalam pertempuran. Namun bersamaan dengan seruan Xiao Yan ini, suara Zhan Lao seketika terdengar di benak Xiao Yan. Zhan Lao berkata agar Xiao Yan pada saat ini tenang karena bayangan hitam tersebut telah merenggut ratusan tahun hidup Xiao Yan sebanyak 2 kali. Zhan Lao pada saat ini ingin memberitahu Xiao Yan bahwa penampilan dari bayangan hitam tersebut bukanlah hal yang baik. Xiao Yan pada saat ini terkejut setelah mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Zhan Lao. Pupil matanya menyusut dan Xiao Yan seketika menyadari sesuatu. Menurut Xiao Yan pada saat ini lebih baik Xiao Yan mengurangi hidupnya sendiri daripada Xiao Yan harus mengungkapkan keberadaan pagoda pemurnian. Tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak tahu cara bagaimana memanggil bayangan hitam tersebut. Pada akhirnya Xiao Yan hanya bisa menggertakkan giginya dan pada saat yang bersamaan persentase dari kolam 6 keinginan Xiao Yan pada saat ini kembali meningkat. Dengan emosi yang meledak-ledak di dalam hati Xiao Yan pada saat ini kolam 6 keinginan telah membentuk menjadi 90%. Menyadari hal tersebut Xiao Yan pada saat ini berpikir jika Xiao Yan tidak bisa menggunakan kekuatan 6 keinginan maka Xiao Yan mau tidak mau harus menggunakan pagoda pemurnian meskipun resikonya rahasia Xiao Yan akan diketahui. Menyadari apa yang baru saja dipikir oleh Xiao Yan, Zhan Lao pada saat ini kembali mulai berbicara. Zhan Lao berkata bahwa ini adalah kompetisi yang menarik perhatian semua lapisan masyarakat. Jika pagoda pemurnian digunakan di sini maka Zhan Lao khawatir meskipun Xiao Yan bisa bertahan sekarang, Xiao Yan benar-benar tidak akan bisa meninggalkan bintang Hong Meng hidup-hidup. Oleh karena itu Zhan Lao pada saat ini menyarankan Xiao Yan agar Xiao Yan berpikir dengan hati-hati. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya. Sementara itu di sisi lain Jiang Ye pada saat ini tertawa terbahak-bahak menatap ke arah Xiao Yan. Sosoknya perlahan terbang ke hadapan Xiao Yan dan segera berkata kepada Xiao Yan. Jiang Ye berkata bahwa keberuntungan Xiao Yan akhirnya pada saat ini benar-benar sudah tamat. Xiao Yan pada saat ini menggertakkan gigi dan menatap tajam ke arah Jiang Ye yang mendekat. Sementara itu Jiang Ye pada saat ini melambaikan tombaknya dan sosoknya segera bergegas ke hadapan Xiao Yan. Dalam sekejap mata Jiang Ye pada saat ini berdiri di hadapan Xiao Yan. Jiang Ye awalnya berniat menusuk Xiao Yan dengan tombak tetapi pada saat ini Jiang Ye seolah-olah mempermainkan Xiao Yan dan kepalan tangannya segera membentur dada Xiao Yan. Sebuah kekuatan besar meraung di dada Xiao Yan dan tubuh Xiao Yan tiba-tiba tampak seperti layang-layang dengan tali yang putus. Seteguk darah kembali terciprat dan kulit Xiao Yan pada saat ini berubah menjadi biru dan ungu. Sosok Xiao Yan pada akhirnya menghantam tanah dengan keras dan terdengar suara teredam yang berat di sekitar. Bersamaan dengan hal tersebut sosok Jiang Ye pada saat ini segera turun dan berjalan menghampiri Xiao Yan di tengah alun-alun. Pada saat yang bersamaan Jiang Ye pada saat ini terhenti karena ada kekuatan tidak terlihat yang menahannya. Jiang Ye seketika menoleh ke arah sumber kekuatan dan ternyata kekuatan tersebut berasal dari tim psikis. Jiang Ye tertegun sejenak sebelum akhirnya menatap ke arah Ling Fei dan Feng Chan dengan mata dingin. Jiang Ye penuh niat membunuh dan lanjut berkata apa yang pada saat ini ingin mereka lakukan. Menanggapi hal tersebut Feng Chan segera berkata bahwa aliansi Dosian telah memenangkan pertempuran ini. Oleh karena itu mengapa pada saat ini Tuan Jiang Ye tidak membiarkan semuanya pergi? Ekspresi Jiang Ye pun tiba-tiba berubah menjadi muram dan Jiang Ye pada saat ini seketika sedikit merenung. Jiang Ye secara alami pernah mendengar tentang kekuatan dari alam psikis.
Mereka adalah salah satu dari 5 alam teratas dan jika tim psikis tiba-tiba turun tangan pada saat ini hal tersebut tentu saja akan sangat merepotkan, tetapi meskipun begitu Jiang Ya pada saat ini benar-benar dipenuhi kebencian terhadap Xiao Yan. Dengan marah Jiang Ya pada akhirnya segera berkata kepada Feng Chan bahwa kebencian antara Jiang Ya dan mereka tidak akan pernah berakhir. Jiang Ya tahu bahwa mereka yang berasal dari dunia spiritual memiliki beberapa kekuatan, tetapi jika mereka berani mengambil tindakan maka mereka pada saat ini akan dibantai oleh Jiang Ya tanpa ampun. Mendengar ancaman dari Jiang Ya ini Feng Chan pada saat ini tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Tampaknya pada saat ini Feng Chan cukup percaya diri untuk bisa bertempur dan bersaing melawan Jiang Ya, bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini gontok-gontokan. Bin Chan juga segera memimpin tim Dewa Darah untuk mendekat. Bin Chan segera berkata kepada Feng Chan apa yang pada saat ini dilakukan oleh Feng Chan. Bukankah Feng Chan yang sebelumnya mengatakan bahwa pertempuran ini adil? Jika begitu permasalahannya maka bukankah Feng Chan pada saat ini benar-benar mengingkari kata-katanya? Mendengar hal tersebut pada saat ini wajah Jiang Ya berubah menjadi dingin. Jiang Ya pun segera berkata agar Bin Chan pada saat ini menangani tim psikis selagi Jiang Ya menghabisi Xiao Yan. Barulah setelah itu maka Jiang Ya juga akan menghabisi orang-orang dari tim psikis. Setelah selesai berbicara Jiang Ya pada saat ini mengambil langkah ke depan dan berjalan menuju ke arah Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini berusaha untuk bangkit dengan ekspresi yang muram. Tubuh Xiao Yan pada saat ini benar-benar lemah dan simbol pagoda pemurnian di alis Xiao Yan pada saat ini berkedip. Xiao Yan menggertakkan giginya dan bersiap memanggil Zhan Lao untuk mengeluarkan kekuatan dari pagoda pemurnian. Namun pada saat ini tiba-tiba sepasang mata emas terbuka di bayangan Xiao Yan yang berada di tanah. Begitu mata emas ini terbuka seluruh istana tiba-tiba bergetar. Semua orang yang hadir pada saat ini terkejut dan pintu istana di kejauhan segera mengeluarkan suara mendengung. Pada saat ini semua orang merasakan seolah-olah akan ada sesuatu yang akan pecah dari gerbang. Jiang Ya juga secara alami menyadari hal tersebut tetapi pada saat ini fokus Jiang Ya adalah Xiao Yan. Bagi Jiang Ya pada saat ini yang terpenting adalah Xiao Yan benar-benar harus dibunuh terlebih dahulu. Wajah Jiang Ya pun dipenuhi dengan kekerasan dan pada saat ini sosok Jiang Ya segera bergegas dengan tombak tajamnya ke arah Xiao Yan. Namun pada saat Jiang Ya bergerak pada saat ini kekuatan penindasan yang tidak terlihat seketika menekan tubuh Jiang Ya. Jiang Ya tiba-tiba berlutut di tanah dengan mata yang gemetar dan segera mengeluarkan seteguk besar darah. Sementara itu semua orang yang berada di sekeliling pada saat ini tampaknya tidak terpengaruh oleh kekuatan tekanan. Pada saat ini hanya Jiang Ya yang berlutut di hadapan Xiao Yan yang juga pada saat ini bergetar dan berusaha untuk berdiri. Xiao Yan pada saat ini benar-benar berusaha untuk menstabilkan sosoknya. Mata emas di bayangan Xiao Yan juga pada saat ini berkedip sebelum akhirnya menghilang dan benar-benar tidak muncul. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat-saat ini Xiao Yan mengangkat kepalanya. Darah Xiao Yan pada saat ini mengalir dengan deras mengakibatkan mata Xiao Yan benar-benar berubah menjadi berwarna merah darah. Xiao Yan juga pada saat ini merasakan sakit yang luar biasa di jari manisnya. Pada akhirnya jari manis Xiao Yan ini langsung meledak dan Xiao Yan juga menjerit kesakitan. Begitu pemandangan aneh ini tiba-tiba muncul di hadapan semua orang baik tim psikis dan tim Dewa Darah benar-benar tercengang. Mereka pada saat ini benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi terhadap Xiao Yan. Terlebih lagi pada saat ini sosok Jiang Ya benar-benar berlutut dan tidak bisa bergerak di hadapan Xiao Yan. Bersamaan dengan keterkejutan semua orang pada saat ini sebuah ledakan dari istana segera terjadi. Gerbang istana pada saat ini segera hancur dan sebuah peti mati hitam kecil terlihat tergantung melesat di udara. Mata semua orang seketika menyusut menatap ke arah papan peti mati kecil yang seolah-olah ini adalah peti mati dari seorang anak-anak. Baik anggota dari tim Dewa Darah dan tim psikis secara alami mundur dengan kasar. Mereka memandangi peti hitam kecil tersebut dengan penuh kewaspadaan. Sementara itu pada saat ini darah di lengan Xiao Yan benar-benar mengalir tanpa henti.
Tidak peduli bagaimana Xiao Yan menggunakan origin abadi, Xiao Yan tidak dapat menghentikan pendarahannya. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini ledakan segera kembali terjadi. Semua orang bisa melihat peti mati hitam kecil tiba-tiba mengeluarkan suara teredam dan melihat aliran cahaya yang mengalir keluar. Cahaya ini seketika terbang menuju ke arah Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Cahaya kemasan bergetar dan cahaya yang menyilaukan juga pada saat ini membuat semua orang tercengang. Pada saat ini terdengar juga teriakan menyedihkan dari mulut Xiao Yan. Cahaya keemasan pada akhirnya menghilang dalam sekejap mata dan sosok Xiao Yan pada saat ini segera berdiri di hadapan Jiang Ya yang berlutut. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut setelah menyadari bahwa jari manis Xiao Yan yang sebelumnya meledak kembali terbentuk. Xiao Yan juga pada saat ini tanpa sadar segera menggerakkan jarinya dan dengan lembut jari tersebut diletakkan di dahi Jiang Ya. Ekspresi Jiang Ya pada saat ini benar-benar kusam dengan pupil mata yang melebar. Begitu jari ini menempel, semua vitalitas di tubuh Jiang Ya pada saat ini benar-benar diserap oleh jari manis. Cedera Xiao Yan yang awalnya sangat serius juga pada saat ini segera pulih dengan cepat. Tidak hanya itu, bahkan pada saat ini kekuatan Xiao Yan juga segera kembali ke puncaknya. Dosian bintang 5 di dentian Xiao Yan yang redup juga pada saat ini kembali meledak dengan cahaya yang kuat. Origin abadi yang kaya perlahan mengalir dari dalam tubuh Xiao Yan dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar kebingungan dengan apa yang baru saja dialami oleh Xiao Yan. Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiao Yan secara otomatis menarik jarinya dan tubuh Jiang Ya langsung jatuh tergeletak tidak bernyawa. Xiao Yan pun seketika memandangi jarinya dengan perasaan ngeri dan mencoba untuk menggerakkannya. Namun pada saat ini Xiao Yan tidak merasakan adanya keanehan dan semua jari ini terasa normal. Di sisi lain baik tim psikis dan tim Dewa Darah di kejauhan pada saat ini juga benar-benar terkejut. Mereka tidak bisa melihat pemandangan aneh ini dengan jelas dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Ling Fei pada saat ini melirik ke arah peti mati hitam kecil dan bertanya apa yang baru saja terjadi. Apakah saudari Feng Chan pada saat sebelumnya juga melihat dengan jelas kejadian di hadapan mereka? Feng Chan pada saat ini menggelengkan kepalanya dan berkata bahwa dirinya tidak melihat dengan jelas apa yang telah terjadi. Ling Fei pada saat ini dengan kebingungan kembali berkata sepertinya Jiang Ya pada saat ini sudah mati. Ling Fei tidak bisa merasakan auranya sama sekali dan apakah Feng Chan bisa merasakannya? Feng Chan pun gerak menggelengkan kepalanya dan lanjut berkata bahwa apa yang dirasakan oleh Ling Fei memang benar. Feng Chan juga pada saat ini tidak bisa merasakan aura dari Jiang Ya dan sepertinya dirinya sudah mati. Sementara itu di sisi lain mata Binchan pada saat ini menyipit tajam dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini segera mengalihkan pandangannya ke arah tim Fearless yang masih bertempur dengan sengit melawan tim aliansi Dosian. Meskipun tim Fearless pada saat ini belum dikalahkan tetapi Xiao Yan bisa melihat dengan jelas bahwa mereka benar-benar jatuh ke dalam kerugian. Xiao Yan pada akhirnya menundukkan kepalanya dan melirik ke arah Jiang Ya yang telah dibunuh oleh Xiao Yan dengan cara yang misterius. Xiao Yan pada saat ini segera menyingkirkan hal aneh yang terjadi kepada Xiao Yan dan Xiao Yan segera mengambil langkah maju ke depan. Xiao Yan harus segera mengakhiri pertempuran di antara aliansi Dosian dan tim Fearless. Tubuh Xiao Yan pun seketika melesat ke udara dan tepat ketika Xiao Yan melayang, Xiao Yan pada saat ini tiba-tiba kembali merasa jari manisnya bengkak seolah-olah akan meledak lagi. Xiao Yan pada akhirnya tanpa sadar segera menjentikkan jarinya dengan keras. Suara tajam pada saat ini segera terdengar dan kekuatan yang menakjubkan segera meledak dari jari manis Xiao Yan. Gelombang kejut besar pada saat ini menyapu sekeliling dan membuat semua orang dari tim aliansi Dosian menyemburkan seteguk besar darah. Tetapi pada saat ini tim psikis dan tim Dewa Darah benar-benar tidak terpengaruh oleh gelombang tersebut. Kelompok dari tim Fearless juga tidak terpengaruh dan semua orang Fearless saat ini benar-benar terkejut. Belasan orang dari tim aliansi Dosian pada saat ini benar-benar segera terjatuh. Mereka benar-benar merasa lemah akibat gelombang kejut yang baru saja dilesatkan oleh Xiao Yan. Kesempatan ini juga pada saat ini tidak dilewatkan oleh tim Fearless.
tim Fearless segera melesat dengan kekuatan penuh dan hanya dalam sekejap mata, lebih dari belasan anggota tim aliansi Dou Xian pada akhirnya benar-benar dimusnahkan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah jarinya yang baru saja mengeluarkan sebuah keajaiban. Xiao Yan merasa bahwa ini benar-benar tidak wajar dan Xiao Yan menyadari jelas jari ini bukan milik Xiao Yan. Kejadian ini benar-benar begitu tiba-tiba sehingga Jiang Ya juga sepertinya tidak memiliki waktu untuk melawan. Bahkan Jiang Ya pada saat sebelumnya benar-benar tidak tahu bagaimana caranya dibunuh. Xiao Yan juga pada saat ini hanya bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas karena semuanya pada saat ini benar-benar sudah terjadi. Sementara itu pada saat ini suasana di kota teknologi Styx hampir seketika menjadi sunyi senyap. Begitu adegan ini muncul semua adegan tiba-tiba berakhir dan jelas Zhu Xinliang segera menghentikan transmisi adegan di Pulau Kematian. Semua orang yang melihat adegan ini pada saat ini bergumam bahwa seseorang telah menerima warisan di Pulau Kematian. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi karena itu adalah warisan yang mulia. Sun Ning juga pada saat ini melihat adegan tersebut. Tidak hanya melihat sebuah keajaiban tetapi pada saat ini Suning juga melihat Jiang Ya mati, matanya menyusut dan tubuhnya sedikit gemetar dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Sementara itu Zhu Xinliang pada saat ini kembali muncul di hadapan Raja Tianzang, sosoknya seketika melambaikan tangan dan membentuk perisai energi. Keduanya pada saat ini berbincang meninggalkan Sun Er dan Xiao Yueli yang baru saja kembali dari kompetisi. Zhu Xinliang pada saat ini dengan serius bertanya kepada Raja Tianzang apakah Raja Tianzang mengetahuinya? Apakah Raja Tianzang sudah mengetahui bahwa sosok Xiao Yan ini adalah? Raja Tianzang pada saat ini tidak memperhatikan Zhu Xinliang membuat Zhu Xinliang pada saat ini merasa marah. Pada akhirnya Zhu Xinliang segera berkata dengan keras kepada Raja Tianzang apakah Raja Tianzang pada saat ini tidak mengetahuinya? Raja Tianzang pada akhirnya segera berkata apa yang diketahui oleh Zhu Xinliang. Zhu Xinliang pun segera menjelaskan bahwa Raja Tianzang mengirim Pulau Kematian itu dan sekarang seseorang telah dapat warisannya. Raja Tianzang pun sedikit terkejut saat mendengar hal ini. Raja Tianzang lanjut berkata bahwa itu benar-benar sebuah hal yang bagus. Itu adalah jari manis yang mulia dan Raja Tianzang tidak menyangka ada orang yang bisa mendapatkannya. Pada saat ini lebih dari 100 orang telah mendapatkan bagian jenazah yang mulia, setahu Raja Tianzang terkecuali jantungnya yang masih berada di dunia bawah. Selebihnya setiap tubuh dari yang mulia ini memiliki tempatnya sendiri. Zhu Xinliang pun memandang ke arah Raja Tianzang yang terlihat tenang dan sedikit terdiam. Pada akhirnya Zhu Xinliang pun segera berkata apakah yang dimaksud Raja Tianzang ini bahkan reinkarnasi yang mulia juga dapat menerima warisan yang mulia. Raja Tianzang pun menganggukkan kepalanya dan segera berkata tentu saja hal itu bisa terjadi. Siapapun yang memiliki kemampuan maka dirinya akan bisa mendapatkan warisannya. Hal ini benar-benar sangat mengejutkan dan siapakah pada saat ini yang telah mendapatkan warisan tersebut? Zhu Xinliang pun segera berkata kepada Raja Tianzang bahwa yang mendapatkan warisan tersebut adalah ayah dari murid kecilnya. Raja Tianzang pada saat ini benar-benar terkejut dan hampir memuntahkan anggur yang baru saja diteguknya. Raja Tianzang pun menatap tajam ke arah Zhu Xinliang yang baru saja mengatakan hal tersebut. Raja Tianzang pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan pada saat ini meminta Zhu Xinliang untuk segera melanjutkan urusannya. Pada akhirnya Zhu Xinliang pun segera bergegas pergi meninggalkan Raja Tianzang sendirian. Raja Tianzang pun menunjukkan ekspresi berpikir di wajahnya sebelum akhirnya setelah beberapa saat Raja Tianzang pada akhirnya bergumam sepertinya identitas Xiao Yan tidak dapat lagi disembunyikan. Raja Tianzang pada saat ini benar-benar khawatir hal tersebut akan segera menimbulkan permasalahan yang besar. Raja Tianzang pun menggelengkan kepalanya dan pada saat ini meneruskan minum amernya bersama para janda tobrut simpanannya yang sangat aduhai.